akan membacakan ayat yang menjelaskan tentang kedudukan manusia sebagai khalifah dan Abdullah. Ayat yang pertama adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 tentang kedudukan manusia sebagai khalifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian ayat selanjutnya adalah Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 tentang kedudukan manusia sebagai Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan asbabun nuzul dari ayat tersebut. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dengan dua ayat berturut-turut, yaitu ayat 28 dan 29, perhatikan ketika insan ini disandarkan oleh Tuhan, bagaimana kamu akan kufur kepada Allah, padahal diri kamu mati. Dia hidupkan, kemudian dia matikan. Setelah itu akan dihidupkannya kembali untuk memperhitungkan amal. Bagaimana kamu akan kufur kepada Allah, padahal seluruh isi bumi telah disediakan untuk kamu. Lebih dahulu untuk menerima kedatanganmu di bumi telah disiapkan. Bahkan dari perintah kepada ketujuh langit sendiri. Kalau demikian adanya, pikirkanlah siapa engkau ini. Buat apa kamu diciptakan? Kemudian datanglah ayat khalifah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya ayat yang kedua, yakni Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ketika para malaikat mengetahui bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, Allah menyampaikan perintahnya kepada mereka secara terperinci. Dia memberitahukan bahwa dia akan menciptakan manusia dari tanah. Maka ketika dia menyempurnakan dan meniupkan ruh di dalamnya, para malaikat harus bersujud kepadanya. Yang harus dipahami bahwa sujud tersebut adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, karena sujud ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan ilmu tajwidnya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan juga Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Langsung aja. Yang pertama, wa iz qala yaitu matobi'i. Kenapa bisa dibilang matobi'i? Dikarenakan huruf kaf berharokat fathah bertemu alif. Nah, jadi cara membacanya itu panjang 2 harokat. Nah, lanjut yang selanjutnya, lil malaikati, yaitu hukumnya mad wajib mutasil. Karenakan huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata. Nah, di itu yang ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Nah, lanjutnya ini yaitu gunah atau matobi'i. Nah, kenapa bisa dibilang gunah? Sebab huruf nun bertanda tasydid. Nah, yang tadi juga matobi'i yang udah dijelaskan yang pertama. Selanjutnya ja yaitu matobi'i. Nah, terus ngilu yaitu ikhfa. Kenapa bisa dibilang ikhfa? Karena huruf lam berharokat, domah tanwin bertemu huruf fa. Nah, cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Pada waktu mengucapkan huruf nun sukun, sikap lidah dan bibir dipersiapkan menepati huruf fa. Nah, selanjutnya al-ardi fil ardi
fil ardi, yaitu hukumnya alif lam komariah. Kenapa bisa dibilang alif lam komariah? Karena huruf alif lam bertemu huruf hamzah. Nah, dibacanya secara jelas. Nah, selanjutnya khalifah. Nah, hukumnya di sini matobi'i atau tak marbutoh. Kenapa? Karena huruf lam berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasjid. Karena huruf tak marbutoh bertemu tanda wakaf. Nah, cara membacanya panjang 2 harokat dan juga cara membacanya bila wakaf maka huruf ta berubah menjadi huruf ha yang diwakafkan. Nah, selanjutnya qalu, yaitu matobi'i atau mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena huruf kaf berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Dan juga karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata. Nah, cara membacanya panjang 2 harokat, dibaca panjang 2 atau 4 harokat. Nah, ini. Terus selanjutnya ataj'alu, yaitu qalqalah sugro. Kenapa? Karena huruf qalqalah jim berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan atau secara ringan. Fiha, itu matobi'i. Selanjutnya mayyufsidu. Nah, di sini idgham biguna. Kenapa? Karena huruf nun sukun bertemu huruf ya bertasdid. Dibacanya masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Ayat selanjutnya yaitu Az-Zariyat ayat 56. Nah, yang pertama wama, yaitu matobi'i. Kenapa? Karena huruf mim berharokat fathah bertemu alif lam. Cara membacanya yaitu panjang 2 harokat. Nah, terus selanjutnya khalaqtu, yaitu qalqalah sugro. Kenapa? Karena qalqalah qaf berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Nah, cara membacanya dipantulkan secara ringan. Nah, selanjutnya khalaqtul jinni, yaitu alif lam komariah. Kenapa? Karena huruf alif lam bertemu huruf jim. Nah, dibacanya secara jelas. Nah, terus selanjutnya wal in, yaitu alif lam komariah atau ikhfa. Kenapa? Karena huruf alif lam bertemu huruf jim dan juga karena huruf nun sukun bertemu huruf sin. Nah, dibacanya secara jelas dan juga cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat pada waktu mengucapkan huruf nun sukun. Sikap lidah dan bibir dipersiapkan menempati huruf sin. Nah, terus selanjutnya wal insa illa, yaitu matobi'i. Yang tadi udah kita bahas. Nah, selanjutnya yang terakhir liya'buduni, yaitu mad arid lisukun. Kenapa bisa dibilang mad arid lisukun? Karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Nah, cara membacanya dengan dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Hamdan Abdul Ghaffar akan menjelaskan mengenai isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 dan juga Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang kami tuliskan dalam makalah kami dari berbagai kitab tafsir yang kami temukan. Pertama, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 mengenai kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi. Makna manusia sebagai khalifah di bumi, ringkasnya itu ada 3 dari beberapa tafsir yang kami tuliskan di makalah kami.
Yang pertama, khalifah fil ard itu bermakna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Mas'ud, dan tafsir Al-Qurtubi serta tafsir At-Tabari. Kemudian makna yang kedua adalah khalifah fil ard itu bermakna para nabi, para rasul, dan juga orang-orang yang sangat taat beribadah kepada Allah. Hal tersebut ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, dan juga tafsir Fathul Qadir. Kemudian makna yang ketiga mengenai khalifah fil ard itu adalah manusia secara umum. Hal tersebut ada dalam kitab tafsir Al-Maraghi, tafsir Fi Dhilalil Quran, tafsir Al-Mizan, dan juga tafsir Al-Misbah. Mengenai pandangan pertama dan juga pandangan kedua yang mengungkapkan bahwa khalifah fil ard itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para rasul, para nabi, dan juga orang-orang yang taat beribadah, misalnya para wali, para ulama, orang-orang siddiq, dan juga orang-orang soleh, itu tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Namun pandangan yang ketiga itu berbeda dengan pandangan yang pertama dan juga yang kedua. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisyah mengungkapkan bahwa khalifah fil ard itu adalah manusia secara umum. Artinya manusia yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak Allah dan juga menetapkan ketetapan Allah di muka bumi. Kemudian jika manusia tersebut tidak sesuai dengan ketetapan dan juga kehendak Allah, berarti ia telah melakukan pelanggaran terhadap makna dan juga tugas kekhalifahan. Sehubungan dengan pandangan yang ketiga mengenai khalifah fil ard adalah manusia secara umum, timbullah pertanyaan, apakah pantas manusia yang dalam Al-Quran sendiri mendapatkan banyak stigma negatif menjadi khalifah fil ard dan mendapatkan gelar sebagai khalifah di muka bumi? Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 73 yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bodoh dan juga zalim. Kemudian dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 54 dikatakan juga bahwa manusia itu suka bantah membantah. Dalam Quran surah Al-As ayat 1-3 Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang merugi. Kemudian manusia juga akan dijatuhkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Itu ada dalam Quran surah At-Tin ayat 4-6. Dan berbagai stigma negatif yang disampaikan Al-Quran terhadap manusia. Yang kedua adalah Al-Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56 mengenai kedudukan manusia sebagai Abdullah. Abdullah sendiri berarti hamba Allah. Artinya bahwa manusia itu diciptakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menjadi penyembah, pengabdi, dan juga ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa kitab tafsir dikatakan bahwa Ibnu Abbas menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan agar mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengungkapkan bahwa manusia diciptakan hanya untuk diperintah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada Raghib Al-As-Sofani yang mengungkapkan ada 4 macam hamba atau dibilang abd. Yang pertama ada hamba karena status hukum, misalnya para budak atau pembantu. Yang kedua ada hamba karena status penciptaan, yaitu makhluk seperti kita manusia. Dan yang ketiga ada hamba karena status pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka yang beriman dan juga beramal soleh. Kemudian ada hamba yang statusnya karena ingin memburu dunia dan kesenangan dunia. Mereka itu adalah orang-orang yang buta terhadap dan ingin mendapatkan kesenangan dunia semata dan lupa akan tujuan atau kedudukan utama dirinya sebagai hamba Allah. Pendapat para ulama mengenai definisi ibadah secara istilah tentunya tidaklah persis sama. Ibnu Katsir mengungkapkan definisi ibadah dengan merujuk sifatnya
sebagai perbuatan yang menghimpun rasa kecintaan, penyerahan diri yang sempurna, dan juga rasa khawatir yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rashid Ridho mengungkapkan bahwa ibadah adalah kesadaran jiwa akan keagungan yang tidak diketahui sumbernya. Kekuatan, hakikat, dan wujud dari sumber itu tidak diketahui oleh manusia atau hamba tersebut. Namun yang pada intinya bahwa ibadah itu merupakan wujud penghambaan seseorang kepada Allah dan juga ketetapan-ketetapan Allah yang telah ditetapkannya untuk manusia untuk dijalankan dan juga menghindari berbagai macam larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan materi dengan kasus masa kini. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, kata khalifah secara bahasa mengandung dua makna. Yang pertama, mengganti. Khalifah adalah fulan yang menggantikan fulan lain. Dalam Al-Quran disebutkan Musa berkata kepada saudaranya, Harun, gantikanlah aku mengurus kaumku. Itu ada dalam surat Al-A'raf ayat 142. Nah, yang kedua, atau punya arti yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Nah, atas dasar ini, kata khalifah di sini berarti yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendaknya dan menetapkan ketetapan-ketetapannya, tetapi bukan berarti Allah tidak mampu dan menjadikan manusia berkedudukan sebagai Allah. Namun, karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan, ada lagi yang memahami arti khalifah adalah menggantikan makhluk lain dan menghuni bumi ini. Semua khalifah dianugerahi wewenang oleh Allah, khususnya Adam dan anak cucu-cucunya, untuk melaksanakan tugas sesuai petunjuk Allah. Nah, menurut wahyu secara universal, manusia dan kebudayaan bermula dari makhluk yang telah dijadikan dan dinamakan Adam atau generasi Adam. Tuhan menciptakan manusia dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, dan menjadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar berpendapat bahwa dialog yang terjadi antara Tuhan dan malaikat tentang akan diciptakannya manusia sehingga menimbulkan pertanyaan dari malaikat bahwa manusia akan selalu berebut kepentingan di antara satu sama lainnya, dan jika kepentingan satu orang atau segolongan orang tidak sejalan dengan orang lain atau satu golongan yang lain, akan menimbulkan terjadinya pertentangan, kerusakan, bahkan sampai pertumpahan darah gitu ya. Dengan adanya pemikiran tersebut menjadikan mereka yaitu para malaikat meminta penjelasan bagaimana corak khalifah itu, apakah dengan adanya khalifah tidak mungkin terjadi kerusakan yang menimbulkan pertumpahan darah. Padahal alam dan kudrat irodat Allah telah tentram, dan Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang patuh, tunduk, taat, dan setia, bertasbih, sholat, dan selalu menyucikan Allah. Pertanyaan dan kemusykilan tersebut pun kemudian dijawab oleh Allah, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hak ini menunjukkan bahwa ilmu para malaikat tidaklah seluas ilmu Allah gitu. Khalifah adalah seorang pemimpin umat bagi urusan negara maupun urusan agama. Nah, khalifah berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Mengenai mekanisme pemilihan khalifah berbanding terbalik dengan sistem pemilihan di Indonesia saat ini, yaitu di mana pemilihan khalifah dilakukan dengan wasiat dengan majelis syura yang merupakan majelis ahlul hali wal aqdi, yakni para ahli ilmu khususnya keagamaan dan mengerti permasalahan umat. Sedangkan di Indonesia memilih pemimpin dilakukan dengan sistem pemilihan umum yang dilaksanakan oleh rakyat. Namun sekarang para pemimpin muncul di permukaan hanya menjelang momentum pemilihan umum gitu, dan cenderung instan. Banyak yang mengabaikan untuk membangun dari awal. Jabatan dijadikan sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang. Jika modal dahulu yang dikeluarkan untuk menjadi pemimpin menghabiskan banyak uang, maka bukan menjadi hal yang mustahil lagi untuk mengembalikan modal saat periode jabatan.
sehingga yang muncul adalah korupsi merambah di berbagai penjuru negeri ini. Nah, jika di Indonesia menerapkan sistem khalifah, tentu sistem pemerintahannya berdasarkan syariat Islam dan belum tentu terrealisasikan gitu. Sebab masyarakat Indonesia ini bermacam-macam etnis, agama, dan golongan. Tentu saja paham ideologi khalifah tidak bisa diterapkan dengan sempurna di Indonesia. Jadi jika ada yang beranggapan masalah umat akan terselesaikan ketika ada khalifah, itu tidak selalu tepat. Yang lebih penting adalah menyiapkan orang-orang yang akan memimpin umat Islam dengan bijak. Pemimpin yang berakhlak dan berkepribadian baik, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, selanjutnya Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam literatur dakwah Islamiyah, secara umum ditegaskan tujuan keberadaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata atau term ibadullah sudah umum dimaknai dengan beribadah kepada Allah. Secara lebih spesifik, pemaknaan ibadullah ini diartikan sebagai tunduk patuhan sang hamba kepada Allah sekurang-kurangnya sebagaimana terakumulasi pada 6 rukun iman dan 6 rukun Islam. Manusia diciptakan dengan fungsi sebagai Abdullah. Oleh karena itu, sebagai Abdullah atau hamba Allah, maka kita harus selalu patuh dan taat atas segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan hal ini manusia memiliki 2 tugas. Yang pertama yaitu ia harus beribadah kepada Allah, baik dalam pengertian sempit yaitu sholat, puasa, haji, dan sebagainya, maupun luas dalam arti luas yaitu melaksanakan semua aktivitas baik dalam hubungan secara vertikal kepada Allah maupun bermuamalat dengan sesama manusia. Nah, manusia dalam kedudukannya sebagai abid seyogia berkomitmen bulat bahwa ia adalah hamba Allah, melakukan pengabdian, peribadatan atau penyembahan hanya untuk Allah semata. Sudah barang tentu hal ini menyangkut 2 hal pokok, yakni yang pertama keikhlasan hamba mengabdi hanya kepada Allah yang Maha Esa, dan kedua adalah kesiapan sang hamba untuk merelakan atau menundukkan sifat-sifat negatif, antara lain seperti sifat berlebih-lebihan, sifat keserakahan, sifat zalim yang ada pada diri manusia kepada yang dihendaki atau ridho Allah gitu. Dengan demikian, maka sepanjang hidupnya ia hanya mau hidup sejalan dengan apa yang diizinkan, dibolehkan, diharuskan, dan diperintahkan oleh Allah, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri, berkaitan dengan Tuhan, dan berkaitan dengan makhluk Allah lainnya. Dari sekian peran manusia yang disebutkan dalam Al-Quran, peran manusia sebagai hamba adalah kunci dalam menjalankan peran yang lain sebaik mungkin gitu. Manusia sebagai hamba Allah dalam Al-Quran dinyatakan dalam 3 sebutan, yaitu abdun, abid, dan ibad. Sebutan pertama lebih sering digunakan untuk menyebut nabi dan hamba yang menyerahkan diri kepada Allah. Penyebutan kedua lebih ditunjukkan kepada hamba yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Penyebutan ketiga memiliki tingkat yang sangat dekat dengan Allah karena dalam menyebutkan kata ini sering disadarkan kepada Allah baik dalam isim zahir maupun isim dlamir yang merujuk kepada zat Allah. Kesadaran diri akan hakikatnya sebagai hamba yang mengantar manusia ada tahap pengukuran syukur paling tinggi, yaitu meyakini bahwa segala yang terjadi pada dirinya adalah nikmat dan curahan kasih sayang Allah kepada dirinya. Keyakinan seperti ini akan mendorong dan memotivasi seorang hamba untuk melakukan segala dengan sebaik mungkin gitu, sehingga ibadah baginya bukan hanya di atas sejadah saja gitu dan menghadap kiblat, akan tetapi ibadah baginya adalah seluruh
tindakan, ucapan, dan pikiran yang diperbuatnya gitu. Namun sekarang banyak orang yang mengaku Islam tetapi tidak beribadah kepada Allah, seperti masih lalai dalam sholat, tidak memakai jilbab, padahal itu hukumnya wajib. Manusia zaman sekarang masih ada yang menyalahkan kodratnya sebagai Abdullah. Mereka Islam tetapi tidak menyembah dan tidak mengabadikan diri kepada Allah. Mereka sadar dengan kesalahannya tetapi hanya sebagian orang yang memperbaikinya. Kembali pada teori manusia adalah makhluk sosial. Rasa syukur tingkat tertinggi yang dilakukan seorang hamba bisa dilihat dari bagaimana cara ia bersosialisasi di lingkungan sekitarnya, cara ia menjalani kehidupan di tengah masyarakat, dan cara ia berinteraksi dengan orang lain. Dengan begini, manusia sebagai hamba di lingkungan masyarakat adalah anggota masyarakat yang menjalankan perannya, melaksanakan tanggung jawab, dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya semaksimal mungkin untuk kebaikan diri sendiri dan sekitarnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.